Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ma darsuna al-an? Darsuna al-an Ats-Tsaqafatul Islamiyah. Yuk kita berdoa dulu. Jika berdoa, doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين. الحمد لله. قال الله تعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الحمد لله. Baik anak-anak Ustadz, Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di pelajaran Tsaqafah ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan juga tetap bersemangat belajar online ya insya Allah. Nah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah kemarin sudah mengerjakan tugas semuanya. Jangan lupa dikumpulkan ya, yang belum silahkan dikerjakan ya. Nah, insya Allah kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya di Tsaqafah, yakni tentang aku cinta karena Allah. Jadi karena siapa? Karena Allah. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya adalah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Nah, anak-anakku, pertama, bagaimana caranya kita menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kan kalau kita mencintai Allah, itu artinya kita tuh selalu pengen dekat-dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan ya? Nah, caranya bagaimana? Nah, sebelumnya Ustadz mau nanya nih, siapa yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa? Cung, yang tinggi. Ya, alhamdulillah. Nah, pasti semuanya ya, insya Allah. Karena Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang menciptakan kita dan juga yang mengatur kehidupan kita, ya. Sehingga kalau kita tidak ingin dekat dengan Allah, wah bahaya. Kenapa? Karena ketika Allah menjauhi kita ataupun kita menjauhi Allah, kita tidak akan bahagia ya, apalagi dalam hidup di dunia dan juga nanti kelak di akhirat ya. Nauzubillah. Nah, bisa nggak sih kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa nggak? Ya, jawabannya adalah bagaimana caranya? Insya Allah bisa ya. Dan bagaimana caranya gitu ya? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Antum pernah nggak sih main Lego? Main Lego, kemudian atau misalkan main boneka, atau mungkin main sama teman-teman di luar, atau main apa gitu, permainan yang lain, robot-robotan dan sebagainya. Ketika bunda memanggil misalkan, Rizal, Rizal. Nah, yang antum lakukan apa biasanya? Nah, jika antum segera meninggalkan mainannya, ya ketika bunda ataupun umi memanggil Rizal atau Sarah, Sarah sini dulu nak, misalkan seperti itu. Kalau misalkan antum meninggalkan mainan antum dengan senang, nah dengan senang hati ini tandanya antum itu sayang sama ibu, sayang sama bunda, sayang sama umi. Lagi main nih permainan yang disuka, kemudian dipanggil, hey, Zahra, sini dulu bentar, bantuin Umi. Iya Umi, dengan senang hati gitu ya Zahra itu ke Umi. Nah,
itu berarti antum itu lebih sayang kepada ibu gitu ya daripada apa yang sedang antum kerjakan atau mainan gitu ya. Nah, itu kan tanda-tanda kalau misalkan antum tuh cinta ya sama bunda gitu ya. Sayang kayak gitu. Nah, kenapa antum meninggalkan mainannya? Kenapa? Dan memilih mendatangi bunda? Jawabannya adalah karena antum itu anak yang hebat gitu ya. Apa? Kenapa? Jadi karena antum itu ingat, gitu. Karena antum hebat, antum tuh ingat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni untuk berbakti kepada ayah dan bunda, birrul walidain, ya. Yang hadis yang itu teh geningan, tahu nggak antum? Ketika para sahabat ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang harus paling aku cintai setelah Rasul dan setelah Allah dan Rasul? Kemudian Rasulullah bersabda, ibumu, 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 kemudian bapakmu gitu. Itu. Jadi ketika antum memenuhi panggilan ayah dan bunda, berarti antum sayang kepada ayah dan bunda. Tentunya dengan keadaan yang senang, dengan perasaan yang senang hati, tidak terpaksa kayak gitu. Nah, eh intinya apa? Intinya kan ketika antum tadi memenuhi panggilan bunda karena perintah Allah, maka artinya antum itu juga sayang sama Allah dan ingin dekat-dekat dengan Allah. Itu tandanya kan antum itu melaksanakan perintah Allah gitu ya, supaya berbakti kepada orang tua. Artinya antum bertambah dekat dengan Allah. Ya gitu caranya, ya. Ya, jadi contoh misalkan yang lainnya, jika antum mempunyai makanan yang antum suka dan dengan senang hati antum berbagi kepada teman antum, padahal disukai banget nih makanannya. Ini tanda antum sayang kepada teman antum, bukan? Gitu kan ya. Sayang kan walaupun makanannya itu makanan yang sangat antum sukai gitu ya. Nah, itu kan tanda-tanda sayang gitu ya ke teman, ingin berbagi gitu. Nah, kenapa antum memilih berbagi kepada teman? Nah, sekali lagi adalah bahwasanya Allah meminta kita untuk menyayangi teman kita. Itu tandanya antum mencintai teman antum karena Allah gitu, bukan karena yang lain kan. Karena Allah memerintahkan, jadi antum melakukan gitu. Jika antum melihat adik ya tidak sengaja menumpahkan makanan, kemudian dengan segera antum bantu membersihkan tumpahan tersebut. Apakah ini tanda antum sayang kepada adik antum? Tanda cinta kepada adik, ya kan? Nah, kenapa antum memilih melakukannya? Kenapa coba? Karena antum itu anak yang cerdas, insya Allah kan ya, menaati Allah untuk membantu yang mengalami kesulitan gitu. Padahal kan bisa aja ya antum itu memilih untuk marah kepada adik. Ih, adik, kenapa sih? Harusnya hati-hati dong sambil melotot. Harusnya hati-hati, nggak boleh ya seperti itu. Nah, yang antum pilih ternyata adalah untuk membantu adik karena adik sedang mengalami kesulitan. Kan nggak sengaja juga kan adik melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh tentang sayang ataupun cinta karena Allah ya. Contoh perbuatan yang akan semakin mendekatkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang seperti itu. Jadi misalkan kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah ketika antum beramal soleh karena antum ingin mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyuruh antum jadi antum melakukannya, ataupun karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian antum melakukannya, maka itu merupakan tanda antum itu mencintai karena Allah gitu, menyukai karena Allah. Nah, maka dari itu insya Allah ya Ustaz doakan mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan amal yang soleh karena Allah. Ingat ya, kalau dulu masih kecil misalkan antum saum
Saumnya karena siapa? Karena ingin dapat uang jajan dari Abi Umi gitu misalnya ya. Nah, sekarang kita rubah sedikit demi sedikit, kita ubah jadi kita melaksanakan seluruh amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Antum mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke? Itu dia. Jadi eh tugasnya kali ini adalah coba buka di dalam Al-Qur'an ayat 31 surat Ali Imran yang tadi Ustadz bacakan ya. Wa in kuntum tuhibunallah yang itu. Nah, silakan antum kul in kuntum tuhibunallah. Nah, silakan antum kirim voice note ke Ustadz ya terkait dengan ayat tersebut dan juga artinya. Katakanlah Muhammad yang itu. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku yang itu ya. Baik, alhamdulillah. Cukup dari Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi di pelajaran yang setelahnya. Pelajaran yang setelah ini adalah insya Allah tentang benci karena Allah. Wah, ini menarik sekali ya. Kalau kemarin, kalau sekarang cinta karena Allah, kalau nanti benci karena Allah. Ya, baik. Kalau begitu kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Yuk kita berdoa. Sikap berdoa, doaan. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.